Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita sepak bola, dan teruntuk kalian yang gak mau ketinggalan update terbarunya, langsung saja subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama, kita akan membahas hasil pertandingan dari Atletico Madrid versus Barcelona. Barcelona akhirnya kembali meraih kemenangan penting dalam lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Barcelona meraih 3 poin kala bertandang ke markasnya Atletico Madrid pada pekan ke-16 pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol sematawayang di Estadio Wanda Metropolitano itu tercipta di menit ke-22. Ousmane Dembélé menjadi pemain yang mampu membuat gol. Setelahnya, Atletico lebih punya banyak peluang berbahaya ke gawang Barcelona. Namun sayang banget, penyelesaian akhir yang buruk membuat skor tipis itu tetap bertahan. Atletico terpaksa harus bertahan di posisi 5 dengan 27 poin akibat kekalahan tersebut. Dan bagi Barcelona, tambahan 3 poin memperkuat posisi mereka di puncak dengan koleksi 41 poin. Dan unggul 3 angka dari Real Madrid. Dan berikut adalah bagaimana susunan pemain dari kedua tim. Yang pertama dari Atletico Madrid, itu menggunakan formasi 4-4-2. Dengan pemain yang terdiri dari Jan Oblak, Nahuel Molina, Stefan Savic, Jose Gimenez, lalu ada juga Reinildo yang kemudian digantikan oleh Sergio Reguilon di menit ke-81, Marcos Llorente, lalu ada juga Koke yang kemudian digantikan oleh Thomas Lemar di menit ke-74, Pablo Barrios yang kemudian digantikan oleh Geoffrey Kondogbia di menit ke-64, Yannick Carrasco yang kemudian digantikan oleh Alvaro Morata di menit ke-64, lalu ada juga Joao Felix yang kemudian digantikan oleh Angel Correa di menit ke-74, dan ada juga Antoine Griezmann. Lanjut ke Barcelona. Nah, untuk Barcelona itu menggunakan formasi 4-3-3 dengan pemain yang terdiri dari Marc-Andre ter Stegen, lalu ada juga Jules Kounde, Ronald Araujo, Andres Christensen, Alejandro Balde yang kemudian digantikan oleh Marcos Alonso di menit ke-81, lalu ada juga Frenkie de Jong yang kemudian digantikan oleh Frank Kessié di menit ke-57, Sergio Busquets yang kemudian digantikan oleh Sergi Roberto di menit ke-81, lalu ada juga Gavi yang kemudian digantikan oleh Rafinha di menit ke-73, Ousmane Dembélé, Ansu Fati yang kemudian digantikan oleh Ferran Torres di menit ke-57, serta ada juga Pedri. Dan mari kita membicarakan bagaimana jalannya pertandingan dari Atletico Madrid versus Barcelona. Di babak pertama, untuk Atletico dan Barcelona sebenarnya sama-sama kesulitan pada 15 menit pertama pertandingan. Barcelona yang nyaman menguasai bola sulit banget untuk masuk ke kotak penalti. Sedangkan Atletico kesulitan menguasai bola dan melewati lapangan tengah. Barcelona akhirnya bisa memecah kebuntuan di menit ke-22 dengan Gavi yang memberikan umpan yang visioner kepada Ousmane Dembélé dengan menembus pertahanan yang rapat dari Atletico. Ousmane Dembélé yang menerima umpan itu dengan tenang menggiringnya ke kotak penalti, dan ia pun bertahan dari gangguan dua pemain lawan dan menaklukkan sang kiper lawan. Setelah gol tersebut, Atletico berbalik jadi tim yang mendominasi. Ya, setidaknya ada 3 peluang yang seharusnya bisa menjadi gol, baik itu dari Jose Gimenez, Marcos Llorente, dan yang paling berbahaya dari Antoine Griezmann. Namun sayang, upaya Griezmann di menit ke-42 itu masih digagalkan oleh kiper Marc-Andre ter Stegen. Tendangannya hanya menghasilkan tendangan sudut saja, sekaligus menjadi serangan berbahaya terakhir bagi Atletico Madrid. Kemudian Atletico berinisiatif untuk menguasai permainan di awal babak kedua. Mereka juga berusaha membuat tim tamu selama mungkin untuk tidak menguasai bola. Hal ini juga tampaknya berhasil sampai pada menit ke-60. Griezmann juga lagi-lagi nyaris menggetarkan gawang Barcelona di menit ke-54. Tendangan pemain asal Prancis itu ternyata masih melambung di atas mistar. Atletico kembali mengancam lewat tendangan jarak jauh Geoffrey Kondogbia di menit ke-66. Tendangan keras itu juga sempat diamankan oleh ter Stegen, tetapi gagal dikuasai dengan sempurna. Beruntung ia segera mengamankan bola muntah sebelum disambar oleh pemain Atletico lainnya. Barcelona juga secara mengejutkan mencetak gol di menit ke-72 hasil kemelut di depan gawang. Namun wasit menganulir gol dari Ferran Torres karena dirinya juga sudah berada dalam posisi yang offside. Situasi memanas di ujung pertandingan. Wasit utama Jose Montero mengeluarkan 2 kartu merah. Masing-masing diberikan kepada Stefan Savic dari Atletico dan juga Ferran Torres dari Barcelona di menit ke-90+2. 2 menit kemudian disusul peluang emas dari Atletico dari Griezmann kembali. Ia nyaris mencetak gol, andaikan pada kala itu ter Stegen tidak sigap menepis tendangannya dari jarak yang sangat dekat.
Lanjut, kita akan melihat bagaimana hasil dari Manchester City versus Chelsea. Manchester City itu sukses membungkam Chelsea dengan skor telak 4-0 dalam partai putaran ketiga Piala FA 2022-2023 yang digelar di Etihad Stadium pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Riyad Mahrez itu menjadi bintang kemenangan Manchester City dengan memborong 2 gol sekaligus. Sementara itu, 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Julian Alvarez dan juga Phil Foden. Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak lolos ke putaran keempat ataupun 30 besar. Dan nantinya City bakal menghadapi pemenang laga Oxford United versus Arsenal. Dan berbicara mengenai susunan pemain, Manchester City itu membawa Steven Ortega, lalu ada juga Kyle Walker, Manuel Akanji, Aymeric Laporte, Sergio Gomez yang kemudian digantikan oleh Joao Cancelo di menit ke-58, Bernardo Silva yang kemudian digantikan oleh Rico Lewis di menit ke-86, Rodri yang kemudian digantikan oleh Calvin Phillips di menit ke-58, lalu ada juga Cole Palmer, Riyad Mahrez, Julian Alvarez, dan juga Phil Foden. Sedangkan untuk Chelsea, pemain-pemainnya itu terdiri dari Kepa Arrizabalaga, Trevor Chalobah, Basir Humphrey, Kalidou Koulibaly, Lewis Hall, Mateo Kovacic yang kemudian digantikan oleh David Datro Fofana di menit ke-46, Jorginho yang kemudian digantikan oleh Cesar Azpilicueta di menit ke-63, Conor Gallagher, lalu ada juga Hakim Ziyech yang kemudian digantikan oleh Omari Hutchinson di menit ke-63, Kai Havertz yang kemudian digantikan oleh Denis Zakaria di menit ke-46, dan ada juga Mason Mount yang kemudian digantikan oleh Carney di menit ke-73. Dan berbicara mengenai jalannya pertandingan, di babak awal untuk Manchester City itu mencoba langsung bermain agresif. Namun sayang, beberapa peluang belum mampu dimaksimalkan oleh tuan rumah. Manchester City baru sukses membuka keunggulan pada menit ke-23 lewat aksinya Mahrez. Tendangan bebas dari winger asal Aljazair itu mengarah ke pojok atas gawang Chelsea tanpa bisa diantisipasi oleh sang kiper. 5 menit berselang, VAR memberikan penalti kepada City setelah Kai Havertz dinilai melakukan handball di kotak terlarang. Alvarez yang bertindak sebagai eksekutor pun sukses membawa City unggul dengan skor 2-0. City juga semakin berada di atas angin setelah Foden memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-38. Umpan tarik dari Kyle Walker dari sisi kanan berhasil dicocor oleh Foden menjadi gol. Sang pelatih dari Chelsea, yakni Graham Potter, melakukan perubahan dengan memasukkan 2 pemain sekaligus, yakni ada Denis Zakaria dan juga striker anyar David Datro Fofana. Chelsea pun lebih berani keluar menekan di paruh kedua ini. Namun sayang, peluang tim tamu lewat tembakan dari Mason Mount itu masih bisa ditepis oleh kiper City, yakni Steven Ortega. City juga kembali mendapatkan penalti pada menit ke-84 usai Foden dilanggar oleh Kalidou Koulibaly di kotak terlarang. Dan kali ini, Mahrez menjadi algojo dan sukses menaklukkan Chelsea. Dan tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa akhir waktu, dan skor 4-0 untuk kemenangan Manchester City menjadi hasil akhir dari pertandingan tersebut. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang Real Madrid yang main tanpa orang Spanyol dan menjadi sejarah. Real Madrid itu membuat sejarah baru. Setelah 121 tahun klub itu berdiri, Los Blancos bermain tanpa ada pemain Spanyol di starting 11. Dalam pertandingan Villarreal versus Real Madrid yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 8 Januari dini hari waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Liga Spanyol, Villarreal itu menang dengan skor 2-1. Tuan rumah mencetak gol duluan lewat Jeremy Pino, lalu disamakan oleh penalti Karim Benzema. Dan selain itu ada juga penalti dari Gerard Moreno. Jika kalian perhatikan bagaimana pertandingan tersebut, sebenarnya ada yang menarik. Dilansir dari Marca, Real Madrid pertama kalinya alias setelah 121 tahun sejak klub itu berdiri, mereka tidak menurunkan pemain Spanyol sejak menit awal. Susunan pemainnya adalah 3 pemain Prancis, 2 pemain Brazil, 2 pemain Jerman, lalu masing-masing 1 pemain Kroasia, Uruguay, Austria, dan juga Belgia. Di bangku cadangan sebenarnya ada 6 pemain Spanyol, yakni Jesus Vallejo, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Denis Ceballos, dan juga kiper pilihan ketiga Luis Lopez. Real Madrid pun menyelesaikan pertandingan dengan 2 pemain Spanyol di lapangan, setelah Vazquez dan Asensio masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Soal pemain Spanyol di Real Madrid, memang beberapa tahun belakangan ini tidak ada nama Steiner Raul Gonzalez ataupun Iker Casillas semasa dulu. Madrid juga sedikit kirim pemain Spanyol ke timnas Matador. Sebaliknya sang rival justru paling rajin. Madrid juga turut minim pula untuk mempromosikan pemain muda Spanyol dari tim akademi. Sebaliknya, Madrid gemar belanja pemain muda dari negara lain. Sebut saja seperti Vinicius dari Brazil sampai Camavinga dari Prancis.
Well, Spopania, topik tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan update berita sepak bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.